Selepas membersihkan diri setelah buang air kecil, kami duduk-duduk di batang pohon mati, di bawah bedeng non-permanen yang terbuat dari batang pohon kecil dan plastik putih yang sudah lusuh dan bolong di sana-sini. Mungkin buatan pendaki terdahulu. Dan terlihat ada bekas bakar-bakaran yang menyisakan warna hangus di tanah dengan beberapa sampah kecil yang terlihat sudah sangat lama ditinggalkan di sana. Ketika kami sedang asik beristirahat seraya meluruskan kaki kami, mengendorkan otot yang tegang, kami disibukkan dengan banyaknya pacat atau lintah yang menempel pada kaki kami. Tidak cuma di kaki, tapi juga di punggung teman kami. Syukurlah saya tidak kebagian dalam drama ini. Gelak tawa tak terelakkan melihat tingkah sesama tim kami yang kegelian melihat lintah menempel di tubuh mereka. Mereka memutar-mutarkan badan seraya mencari di mana lagi lintah itu menempel. Ada yang masih kecil, ada yang sudah menjadi sangat gemuk. Tanda lintah itu sudah cukup lama berada di sana dan menghisap banyak darah. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, sayup-sayup terdengar azan maghrib berkumandang. Akhirnya kami memutuskan menunda perjalanan kami sejenak dan melanjutkan setelah azan maghrib selesai. Perjalanan pos 2 pun dimulai. Masih dengan pemandangan yang sama, pohon-pohon besar dan akar-akar yang kekar tertancap gagah di hutan belantara. Sekilas mirip hutan di pinggiran sungai Amazon atau ada di film Anaconda, benar-benar liar. Ukuran batang pohonnya mungkin cukup jika dipeluk oleh 2 orang dewasa atau bahkan lebih. Hari sudah mulai gelap. Tidak ada yang aneh dengan perjalanan kami sejauh ini. Sampai pada suatu titik, Panji teman kami mengeluh sakit pada kaki kanannya. Break, berhenti dulu, kaki gue sakit. Kenapa, Nji? Nggak tahu, tiba-tiba sakit banget. Ya udah, istirahat dulu nanti baru kita lanjut lagi. Seru teman-teman yang lain. Kami pun beristirahat di jalur karena memang tidak ada tanah lapang di sana. Hanya jalur setapak yang ditumbuhi pepohonan lebat. Sambil berdiri, kami pun mencoba mengatur nafas masing-masing dan berharap sakit kaki Panji cepat mereda. Panji berusaha menenangkan kakinya, yang seolah tiba-tiba mogok tidak mau berjalan. Dibantu oleh Bang Eps dan rekan lain, setelah memastikan bahwa kaki Panji baik-baik saja dan istirahat cukup, kami memutuskan melanjutkan perjalanan, namun dengan tempo yang lebih lambat. Seiring berjalan, makin lama kaki Panji makin terasa sakit dan berat, hingga akhirnya memaksakan kami harus berhenti kembali. Padahal baru beberapa saat berjalan. Kali ini Pak Sakri coba membalurkan krim peregang otot pada kaki Panji, yang sebelumnya pun sudah dilakukan oleh teman kami yang lain, namun sepertinya tidak ada hasilnya, dan kaki Panji tetap terasa sakit. Dengan pertimbangan hari yang kian gelap dan persediaan headlamp beberapa dari kami tiba-tiba tidak berfungsi, padahal sebelumnya baik-baik saja, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, dan itu artinya kurang lebih 4 jam sudah kami berjalan. Waktu yang cukup lama dengan jarak yang belum seberapa ini. Kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 2, di mana di sana terdapat tanah lapang, sehingga kami bisa beristirahat dengan lebih leluasa. Namun, tidak lama lagi-lagi Panji berhenti. Sepertinya kaki kanannya sudah benar-benar tidak bisa diajak berdamai. Break, tolong berhenti. Kata Panji. Saya dan Widi karena wanita berjalan di tengah, Usep dan Asep berjalan paling depan,
dan kami langsung menghentikan langkah. Kami kembali beristirahat di jalur. Namun kali ini saya memilih duduk sambil meluruskan kaki. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Hanya Panji yang masih berdiri dengan memegangi batang pohon yang digunakannya untuk membantunya berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba suara Panji terdengar, dan kami semua terdiam. Nama saya Panji. Saya mohon maaf kalau mungkin ada salah kata dan perbuatan saya. Kalau tadi saya buang air kecil, tidak bilang permisi, saya mohon maaf. Saya tidak ada maksud apapun. Saya tidak ada maksud mengganggu atau bersikap kurang sopan. Saya mohon maaf. Kami pun terkejut dengan ucapan Panji tersebut, yang tiba-tiba saja meminta maaf pada entah siapa. Semua mendengarkan dengan wajah bertanya-tanya, namun tidak bisa pula diklarifikasi dalam keadaan sekarang. Akhirnya tak butuh waktu lama, setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Panji tiba-tiba saja pulih, dan tidak terasa sakit sedikit pun. Nggak tahu kenapa, kaki gue sekarang tiba-tiba nggak sakit lagi. Nggak berat lagi. Jelas Panji. Saling pandang antara kami dengan wajah penuh tanya tentu saja tak terelakkan lagi. Antara lega karena artinya kami bisa melanjutkan perjalanan, namun juga bingung apa yang terjadi sebenarnya. Dengan hati yang masih penuh tanya, kami pun melanjutkan perjalanan. Kejadian barusan mengingatkan kami pada cerita-cerita Mbah Kuncen. Ah, sudahlah. Semoga tidak semengerikan itu, ucap saya dalam hati. Insya Allah tujuan kami baik, tidak ingin merusak apalagi bersikap tidak sopan di gunung ini. Langkah kami sekarang lebih cepat, karena Panji sudah bisa berjalan normal. Sembuhnya kaki Panji tidak mudah-mudahan menjadi akhir rintangan perjalanan ini, dan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya sampai kami pulang ke rumah masing-masing dengan sehat dan selamat. Itu doa saya. Namun pengabulan doa memang tidak secepat itu. Kejadian demi kejadian aneh yang kami alami selepas perjalanan dari istirahat datang silih berganti. Kini di tengah perjalanan menuju pos berikutnya, kami kembali disambut oleh penunggu lain di gunung ini. Bersama